Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Rizan Link. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial jedak-jeduk Alik Motion terbaru yang dimana hasilnya seperti di video awal tadi. Langsung saja kita ke tutorialnya. Sesudah kalian membuka Alik Motionnya, kalian klik tanda plus di tengah sini, lalu kalian pilih ukuran 9:16 dan resolusi 1080p dan frame rate 30 fps, dan lalu kita buat project. Nah, setelah kalian masuk ke project barunya, kalian tinggal tambahkan sound dan detik beat yang sudah saya sediakan di deskripsi video. Sesudah kalian menambahkan detik beat dan soundnya, lalu kalian tambahkan foto yang mau kalian edit. Contoh fotonya saya akan menggunakan foto yang seperti ini. Lalu kalian panjangin fotonya sampai ke durasi detik bit 0814, panjangin fotonya. Masuk ke detik bit 0620, masuk ke movement transform, klik icon yang nomor 3, tambahkan keyframe di bagian detik bit 0620 dan tambahkan keyframe di tengah-tengah sini. Lalu tambahkan keyframe lagi di detik bit 0814. Masuk ke keyframe yang di tengah, kita zoom fotonya sampai 1500-an. Masuk ke tengah-tengah sini, kita kasih kurvanya nomor 3, lalu kita tarik ke seperti ini, dan kita masuk ke tengah-tengah selanjutnya, tambahkan keyframe, tambahkan kurva maksudnya, kita tarik seperti ini, lalu kita kembali dan kembali. Masuk ke detik bit 0620, kita tambahkan foto lagi yang mau kalian edit. Contoh fotonya saya akan menggunakan foto yang seperti ini, dan lalu kita panjangin foto yang kedua, kalian panjangin sampai ke detik bit 1202, panjangin. Nah, dan lalu kita pergi ke detik bit 0814, kalian potong fotonya. Masuk ke detik bit 0620, tambahkan keyframe di bagian movement transform nomor 3 ini, tambahkan keyframe dan tambahkan keyframe lagi di detik bit 0717, tambahkan keyframe dan tambahkan keyframe lagi di detik bit 0814. Masuk ke keyframe yang di tengah, kalian zoom menjadi 1500. Masuk ke tengah-tengah sini, kalian tambahkan kurvanya nomor 3, kalian tarik seperti ini, dan tambahkan kurva di bagian sini, kurvanya nomor 2, dan tarik seperti ini. Lalu kita kembali dan kembali. Masuk ke bagian efek, tambahkan efek yang namanya ubin. Kita kembali dan tambahkan efek lagi yang namanya glow scale. Di bagian tepi, pilih yang glow scale. Di bagian glow scale, kalian atur thresholdnya menjadi 0 terlebih dahulu. Lalu kalian tambahkan keyframe di detik bit 0620, tambahkan keyframe dan tambahkan keyframe lagi di detik bit 0814, tambahkan keyframe, kita atur menjadi 1. Lalu kita kembali dan tambahkan efek lagi yang namanya usap. Cari yang namanya usap, pengaturan standar. Di bagian usap, kalian tambahkan keyframe di bagian detik bit 0620, di bagian awal sini tambahkan keyframe. Lalu kita ubah menjadi 100. Dan lalu kita masuk ke detik bit 0814, tambahkan keyframe lagi, ubah menjadi 0. Dan masuk di bagian sudut, kalian atur menjadi 90. Masuk ke bagian filter ini, ubah menjadi 20,0. Lalu kita kembali dan kembali, bahasanya bakal seperti ini. Lalu kita potong fotonya di bagian detik bit 0620, di potongan foto yang bawah kita potong, kita rapiin di potongan foto yang ini, kita atur di bawahnya foto yang ini. Lalu kita tambahkan persegi panjang, klik tanda plus di kanan bawah, tambahkan persegi panjang,
klik titik 3 di pojok kanan atas, regangkan ke area komposisi, lalu masuk ke blending dan opacity, masuk ke bagian mask, klik yang mask, lalu kita masuk ke detik bit 0614, kita potong perseginya, lalu kita kembali, dan lalu kalian ubah perseginya ke bawah sini, klik foto yang ini, dan persegi panjangnya kalian klik grup di bagian sini, masuk ke grupnya. Di bagian grup kalian tambahkan efek yang namanya ubin, aktifkan mirrornya, dan lalu kalian kembali tambahkan efek lagi yang namanya fade in out. Di bagian opacity visibility, fade in out pengaturan standar. Di bagian fade in out kalian klik, dan lalu bagian outnya kalian nolin, dan bagian innya kalian kasih di 0,50. Kembali dan tambahkan efek lagi yang namanya move atau transform bagian ombang-ambing pengaturan standar. Lalu di bagian ombang-ambingnya kalian pergi ke bagian sudut, kita ubah menjadi 0 terlebih dahulu, kita klik yang ini biar lebih cepat, kita 0, tambahkan keyframe di detik bit 0620, lalu kita tambahkan keyframe di detik bit 0814, lalu kita ubah menjadi 165, dan lalu kita masuk ke bagian frekuensinya, ubah menjadi 2,0, masuk ke bagian magnitudenya kalian ubah menjadi 55, lalu kita kembali dan tambahkan efek lagi yang namanya ayun. Di tengah sini ada pengaturan standar. Di bagian ayunnya kalian ubah frekuensinya menjadi 1,10, dan di bagian sudutnya kalian ubah menjadi minus 3,0. Di bagian sudut 2 nya kalian ubah menjadi 3,0. Lalu kita kembali dan tambahkan efek lagi yang namanya buram gerak. Di bagian blur, buram gerak. Lalu kita pengaturan standar, buram geraknya jangan kalian apa-apain. Tambahkan efek lagi yang namanya pemindahan acak. Di bagian move, pemindahan acak. Di bagian pemindahan acaknya kalian klik. Lalu kita tambahkan keyframe di bagian magnitude. Di detik bit 0620 tambahkan keyframe, kita ubah menjadi 500, masuk ke detik bit 0645 tambahkan keyframe, lalu kita ubah menjadi 0, masuk ke detik bit 0752 tambahkan keyframe, lalu kita tambahkan keyframe lagi di detik bit 0814, ubah menjadi 500, dan lalu kita masuk ke bagian sini, tambahkan kurvanya nomor 3, lalu kita tarik seperti ini, dan masuk ke tengah-tengah keyframe yang ini kalian tambahkan kurvanya nomor 2, tarik seperti ini, lalu kita kembali dan masuk ke bagian evolusi. Kalian tambahkan keyframe lagi di detik bit 0620, kita kasih keyframe, ubah menjadi 5,0, lalu kita tambahkan keyframe lagi di detik bit 0814, tambahkan keyframe, dan tambahkan keyframe lagi di kanan sedikit, di detik 0645, tambahkan keyframe, kita ubah menjadi 0, dan lalu kita masukkan keyframe lagi di detik bit 0752, kita tambahkan keyframe, kita ubah menjadi 0, masuk ke tengah-tengah sini, tambahkan kurvanya nomor 3, lalu kita atur seperti ini, dan masuk ke tengah-tengah sini, tambahkan kurva yang nomor 2, kita atur seperti ini. Nah, lalu kita kembali dan kembali masuk ke potongan foto yang ini, yang foto yang pertama maksudnya, tambahkan efek
yang namanya ubin di tengah sini ada, lalu kita aktifkan mirrornya. Lalu kalian kembali, tambahkan efek lagi yang namanya buram gerak. Jangan diapa-apain buram geraknya. Lalu kalian tambahkan efek lagi yang namanya pemindahan acak, di tengah sini ada. Masuk ke detik 04:27. Lalu kita tambahkan keyframe di bagian magnitude, lalu kita kasih 0. Dan masuk ke detik bit 06:20, tambahkan keyframe lagi, kita ubah menjadi 500. Dan masuk ke tengah-tengah sini, kalian tambahkan kurvanya nomor 2, lalu kita tarik seperti ini. Masuk di bagian evolution, kita kasih keyframe lagi di detik bit 04:27. Di detik 04:27 tambahkan keyframe. Tambahkan keyframe lagi di detik bit 06:20, tambahkan keyframe, dan lalu kita ubah menjadi 5,0. Tambahkan kurva di bagian sini, kurvanya seperti kurva nomor 2, lalu kita atur seperti ini. Lalu kita kembali dan tambahkan efek lagi yang namanya fade in out. Di tengah sini ada. Di bagian in-nya kalian atur menjadi 1,50, dan di bagian out-nya kalian atur menjadi 0,50. Lalu kita kembali, masuk ke foto yang di detik bit 08:14, kita klik. Lalu kalian klik move on transform, tambahkan keyframe di detik bit di tengah-tengah detik bit ini, tambahkan keyframe. Lalu kita tambahkan keyframe lagi di detik bit 08, di antara detik bitnya, tambahkan keyframe. Lalu kalian zoom menjadi 1500-an. Masuk ke detik bit sini, di antara detik bit sini, tambahkan keyframe, lalu kita ubah menjadi 1080. Dan masuk ke detik bit sini, di antara detik bit sini kalian tambahkan keyframe lagi, ubah menjadi 700. Masuk ke tengah-tengah detik bit selanjutnya, tambahkan keyframe, kita kecilin menjadi 500. Lalu kita masuk ke tengah-tengah sini, di tengah-tengah detik bit selanjutnya kalian tambahkan keyframe, kita zoom fotonya menjadi 1080. Masuk ke tengah-tengah detik bit selanjutnya, tambahkan keyframe, lalu kita zoom menjadi sekitar 1500-an. Lalu kalian masuk ke detik bit sini, kalian ubah menjadi 1080. Dan masuk ke tengah-tengah detik bit sini, tambahkan keyframe lagi, lalu kita zoom fotonya sekitar 1300-an. Dan lalu masuk ke di tengah-tengah detik bit sini, tambahkan keyframe lagi, kita zoom menjadi 1540. Dan masuk ke detik bit 12:02, tambahkan keyframe, kita ubah menjadi 1080. Nah, lalu kita masuk ke tengah keyframe sini, lalu kita tambahkan kurvanya yang nomor 4, lalu kita tarik kurvanya seperti ini. Lalu kita salin kurva, tempel kurva ke semua bingkai utama. Lalu kalian masuk ke tengah-tengah yang paling ujung kanan, yang di paling ujung di kanan sini. Lalu kita kasih kurva nomor 2, kita tarik kurva nomor 2-nya seperti ini. Lalu kita kembali dan kembali, tambahkan foto di detik bit 12, masuk ke bagian movement kembali, lalu kita tambahkan keyframe di icon yang nomor 2,
di detik bit, di antara detik bit sini, lalu kita tambahkan keyframe dan tambahkan keyframe lagi di antara detik bit selanjutnya, tambahkan keyframe lalu kita ubah menjadi -10, tambahkan keyframe lagi di antara detik bit selanjutnya, tambahkan keyframe lalu kita ubah menjadi 10 derajat, dan tambahkan keyframe di tengah-tengah detik bit selanjutnya, ubah menjadi 0. Lalu kita masuk ke tengah-tengah selanjutnya, tambahkan keyframe, ubah menjadi -10, tambahkan keyframe lagi di tengah-tengah selanjutnya, ubah menjadi 10 derajat, tambahkan keyframe lagi di tengah-tengah selanjutnya, ubah menjadi 0. Lalu kita kasih kurvanya yang nomor 4, atur seperti ini, salin kurva, tempel kurva ke semua bingkai. Setelah itu kalian kembali, tambahkan foto lagi di detik bit 12.02, tambahkan foto yang mau kalian edit. Contoh fotonya saya akan menggunakan foto seperti ini. Lalu kalian panjangin ke detik bit 15.50, panjangin fotonya. Lalu kalian klik fotonya, klik movement dan transform, klik icon yang nomor 3. Di bagian antara detik bit sini kalian tambahkan keyframe. Lalu tambahkan keyframe di antara detik bit selanjutnya, kita zoom fotonya menjadi 1300-an atau 2080. Masuk ke tengah-tengah bit selanjutnya, tambahkan keyframe, ubah menjadi 1480. Masuk ke tengah-tengah bit selanjutnya, tambahkan keyframe lagi, ubah menjadi 1680. Masuk ke tengah-tengah selanjutnya, ubah menjadi 1280. Masuk ke tengah-tengah sini, kalian ubah menjadi 1080. Dan kalian langkain satu tengah-tengah. Lalu kita tambahin keyframe di bagian sini dan tambahin keyframe lagi di bagian tengah-tengah yang sebelumnya. Kita tambahkan keyframe lalu kita zoom fotonya menjadi 1500. Masuk ke tengah-tengah selanjutnya, kita kecilin fotonya sampai ke ukuran 700-an atau lebih nggak apa-apa. Lalu kita tambahkan keyframe lagi di tengah-tengah selanjutnya, tambahkan keyframe lalu kita zoom, perkecil fotonya sekitar 480, dan lalu kita masuk ke tengah-tengah selanjutnya di bagian sebelum detik bit 15.050 maksudnya, kita tambahkan keyframe sebelah sini lalu kita zoom fotonya sampai ke 1080. Lalu kita masuk ke tengah-tengah sini, pilih kurvanya nomor 4, kita tarik seperti ini. Lalu kita salin kurva, tempel kurva ke semua bingkai. Kita kembali dan masuk ke icon nomor 2. Kalian tambahkan keyframe di antara detik bit 13.57, tambahkan keyframe di tengah-tengahnya. Lalu kalian tambahkan keyframe di tengah-tengah selanjutnya. Kita ubah menjadi bukan minus ya, 10 derajat. Kita tambahkan keyframe lagi di tengah-tengah selanjutnya, ubah menjadi -10 derajat, dan tambahkan keyframe lagi di tengah-tengah selanjutnya, ubah menjadi 0. Lalu kita masuk ke tengah-tengah sini, tempel kurva ke semua bingkai. Lalu kita kembali, dan setelah itu kalian tinggal potong-potong fotonya saja. Nah, setelah kalian memotong-potong fotonya,
Kalian klik potongan foto yang di detik bit 0814, kita klik fotonya, tambahkan efek yang namanya efek ubin. Di tengah sini ada, aktifkan mirrornya, kembali dan tambahkan efek lagi. Di bagian ombang-ambing di tengah sini ada, di bagian ombang-ambingnya kalian klik, lalu pergi ke bagian sudut, tambahkan keyframe di detik bit 0814, kita atur menjadi 0 dan masuk ke detik bit 0843 atau di kanan ujung foto, tambahkan keyframe lagi, lalu kita ubah menjadi 169 dan lalu kita pergi ke frekuensinya, kalian ubah menjadi 1,50 dan di bagian magnitudenya kalian ubah menjadi 0, tambahkan keyframe di bagian sini dan tambahkan keyframe lagi di kiri ujung foto, kita ubah menjadi 120, lalu kita kembali dan tambahkan efek lagi yang namanya ayun. Di tengah sini ada, klik ayunnya, kalian ubah frekuensinya menjadi 0,60 dan di bagian sudut satunya kalian kasih keyframe di detik bit sini, lalu kalian ubah menjadi minus 3,0, tambahkan keyframe lagi di detik bit selanjutnya atau di kanan ujung foto, tambahkan keyframe, kita ubah menjadi 0 dan masuk ke detik bit ke sudut duanya maksudnya, lalu kita ubah menjadi 3,0, tambahkan keyframe di kiri ujung foto dan tambahkan keyframe lagi di kanan ujung foto, lalu kita ubah menjadi 0, lalu kita kembali dan tambahkan efek lagi yang namanya buram gerak. Di bagian buram geraknya kalian klik, lalu kalian turunin tone-nya menjadi 0,70, lalu kita kembali dan kita salin satu layar, kita tempel di bagian foto yang di atas ini, yang foto kecil-kecil di bagian jedak-jeduknya, lalu kalian klik yang icon ini, kalian tempel gaya, kalian nonaktifkan semuanya kecuali di bagian efek ini, kita tempel, lalu kalian masuk ke detik bit 0925, kita klik fotonya, lalu kalian pilih titik 3 di pojok kanan atas, balik secara horizontal, lalu kita langkahin satu foto. Nah, masuk ke potongan foto di 1009, kalian klik, tambahkan efek yang namanya glow scan. Di bagian glow scan-nya kalian tambahkan keyframe di kiri ujung foto, kita kasih 0, tambahkan keyframe lagi di kanan ujung foto, lalu kita kasih 1,0, lalu kita kembali dan masuk ke potongan foto yang kecil ini di detik bit 1037, kalian klik 3 di pojok kanan atas, lalu kalian balik secara horizontal, langkahin satu potongan foto di potongan foto 1118, kalian klik titik 3 dan klik titik 3 di pojok kanan atas, balik secara horizontal, masuk ke bagian potongan foto di detik bit 13:13, kalian klik titik 3 di pojok kanan atas, balik secara horizontal dan masuk ke potongan foto di detik bit 13:57, kalian klik, tambahkan efek yang namanya glow scan. Di bagian ini kalian nolin terlebih dahulu, tambahkan keyframe dan tambahkan keyframe di kanan ujung foto, lalu kalian ubah menjadi 1,0, kembali dan kembali masuk ke detik bit 14:25, kalian klik fotonya, klik titik 3 di pojok kanan atas, balik secara horizontal, langkahin satu potongan foto, masuk ke foto yang ini, klik titik 3 di pojok kanan atas, balik secara horizontal, lalu kalian masuk ke detik bit 15:50, kalian tambahkan persegi, klik titik 3 di pojok kanan atas, lalu kalian regangkan ke area komposisi. Masuk ke detik bit 17:47, kalian potong perseginya, lalu masuk ke color dan fill, pilih icon yang nomor 3 dan pilih icon yang nomor 2 di tengah sini, kalian tarik yang hitam ini ke tengah-tengah. Nah,
warna hitamnya kalian ubah menjadi warna putih, dan warna putihnya kalian ubah menjadi warna hitam. Di bagian garis-garis yang bawah ini kalian tarik keluar seperti ini. Kalian kembali dan masuk ke blending dan opacity. Kita tambahkan keyframe lagi di detik bit 15:05, 15:50, tambahkan keyframe. Lalu kita tambahkan keyframe lagi di detik bit 17:47, lalu kita nolin. Nah, lalu kita kembali dan kembali. Setelah itu kalian tinggal tambahkan persegi panjang di bagian sini. Nah, lalu kalian tambahkan persegi panjang. Di bagian persegi panjangnya kalian klik titik 3 di pojok kanan atas, isi area komposisi, dan kalian masuk ke movement transform. Klik icon yang nomor 3, ubah menjadi 4580. Lalu kalian panjangin persegi panjangnya ke detik 07:36 kita panjangin. Lalu kalian potong di bagian detik bit 10:9, potong persegi panjangnya. Lalu kalian tambahkan efek yang namanya di bagian di bagian lainnya yang namanya salin latar belakang pengaturan standar. Lalu kalian tambahkan efek lagi yang namanya lengkungan gelombang di bagian distorsi, lengkungan gelombang pengaturan standar. Klik lengkungan gelombangnya, kalian pergi ke bagian tahap terlebih dahulu, tambahkan keyframe di bagian sini, dan tambahkan keyframe lagi di bagian detik bit 08:14. Kalian tambahkan keyframe dan ubah menjadi 1,0. Lalu kalian masuk ke bagian tengah sini, tambahkan kurvanya nomor 2. Lalu kita kembali dan masuk ke kanan ke bagian detik bit 10:09 atau di kanan ujung persegi, tambahkan keyframe, ubah menjadi 2,0. Masuk ke tengah sini, tambahkan kurvanya yang nomor 3. Lalu kita kembali dan masuk ke bagian sudut, ubah sudutnya menjadi minus 135, dan di bagian jaraknya kalian ubah menjadi 10,0. Bagian magnitudenya kalian klik, lalu kalian tambahkan keyframe di kiri ujung foto, dan tambahkan keyframe lagi di kanan ujung persegi maksudnya. Lalu kalian masuk ke detik bit 08:14, tambahkan keyframe. Lalu kalian ubah magnitudenya menjadi 7,0, dan masuk ke tengah-tengah sini, tambahkan kurvanya yang nomor 2, dan tambahkan kurva lagi yang nomor 3. Lalu kita kembali dan gandakan lengkungan gelombangnya. Lalu kalian klik lengkungan gelombang yang kedua, masuk ke lengkungan gelombang yang kedua, kalian ubah sudutnya menjadi minus 58,5, dan di bagian setelah itu kalian kembali dan tambahkan persegi lagi di detik bit 08:14, tambahkan persegi. Lalu kalian klik titik 3 di pojok kanan atas, regangkan ke area komposisi, susah banget. Lalu kalian potong perseginya di detik bit 09:25, tambahkan efek yang namanya salin latar belakang di tengah sini ada, kembali dan tambahkan efek lagi yang namanya ubin di bagian tengah sini ada. Lalu di bagian ubinnya kalian aktifkan mirrornya dan tambahkan keyframe di detik bit 08:14, tambahkan keyframe lagi di detik bit 09:25. Di keyframe detik bit 09:25 kalian zoom fotonya, kalian ubah potongannya menjadi 1600
Lalu kalian masuk ke tengah-tengah sini, tambahkan kurvanya yang nomor 3. Lalu kalian kembali masuk ke blending dan opacity, tambahkan keyframe di kiri ujung persegi dan tambahkan keyframe lagi di kanan ujung persegi, lalu kita ubah menjadi 0. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Dan lalu kita kembali, kita salin dua perseginya, kita salin 2 layer, dan lalu kita tempel ke antara pergantian foto ini. Nah, dan ini di sini mungkin ya. Dan lalu kalian pasin keyframe-nya atau putih-putihnya ini ke detik bit 12.002, lalu kalian pasin juga di bagian sini seperti ini. Nah, dan setelah itu kalian tinggal tambahkan coloring yang sudah saya sediakan di deskripsi video. Lalu kita ekspor videonya dan kita lihat hasilnya di video awal tadi. Oke cuy, sekian tutorial dari saya, Rizan. Jika kalian suka dengan channel ini, kalian klik tombol subscribe, dan jika kalian suka dengan video ini, kalian klik tombol like, dan jangan lupa komen untuk meramaikan video-video selanjutnya saya. Saya Rizan pamit undur diri, see you di next video, bye bye.